Bagaimana Bapak mendefinisikan batas yang antara dakwah konvensional dengan dakwah rasional? Pertama, tentu saja kita tidak pernah ada istilah dakwah konvensional gitu ya. Jadi istilah konvensional itu kan artinya adalah konvensi, diambil dari kata konvensi. Konvensi itu artinya apa? Ada kesepakatan dari sekelompok orang yang disetujui bersama, maka itu menjadi konvensional. Nah, karena itulah maka biasanya istilah konvensional itu dianggap sebagai status quo, misal, atau dianggap sebagai hasil produk zaman lama atau petahana, biasanya disebut seperti itu. Jadi kalau dibenturkan dengan bank syariah versus bank konvensional gitu dan seterusnya. Nah, untuk dakwah itu kita nggak bisa pasang itu karena dakwah itu normatif dan karena normatif maka kita tuh sama sekali tidak bisa membuatnya. Contohnya beginilah, Muhammad Ali itu melakukan dakwah yang luar biasa, tapi di ring tinju. Hasilnya, dampaknya luar biasa. Satu, kebencian pada kaum muslimin itu turun drastis kalau dikaitkan dengan Muhammad Ali. Dua, banyak sekali atlet-atlet yang masuk Islam gara-gara lihat Muhammad Ali. Misal, siapa itu yang pendek baru kemarin itu mengundurkan diri sebagai juara itu? Yang tatonya banyak itu sampai ini. Yang disebut Teng. Ada saya lupa lagi namanya. Ya itulah. Nah, dia masuk Islam walaupun tatonya banyak gara-gara Muhammad Ali. Mike Tyson masuk Islam gara-gara Muhammad Ali. Ada sejumlah besar atlet juga yang masuk Islam gara-gara Muhammad Ali. Itu dakwah sebenarnya. Nah, dakwahnya melalui ring tinju itu. Jadi Muhammad Ali itu kan cenderung sangat fanatik sebenarnya untuk menegaskan identitas keislamannya itu. Nah, itu dakwah. Atau kita juga menemukan ada dakwahnya Pak Zakir Naik, misalkan debat sana-sini. Nah, di antara mereka itu kita sulit untuk menyebut mana yang rasional dan mana yang konvensional. Begitu, Kang. Jadi mohon kalimatnya kita cari yang lain, yang lebih baru. Kalau begitu berarti apa pandangan Bapak mengenai dakwah rasional terkait hal itu? Oke, saya paham kalau begitu. Ini karena skripsi Akang ya. Jadi gini Kang, dakwah rasional itu bisa kita klaim pemahamannya sebagai dakwah yang menggunakan nalar. Dakwah pada umumnya atau yang Akang sebut sebagai dakwah konvensional ini harus diberi banyak tanda kutip ya, harus diberi banyak tanda kutip dan kita bikin istilah-istilah yang lebih representatif gitu kan ya, lebih relate. Nah, dakwah yang pada umumnya itu biasanya orang tuh datang ke masjid, dai-nya, kemudian ditunggu oleh jamaahnya, kemudian dia bercerita tentang baik dan buruk, tentang halal dan haram, tentang sejarah yang benar dan yang salah dan lain sebagainya. Nah, dakwah semacam itu sebenarnya adalah dakwah yang bukan dakwah. Dakwah itu kan sebenarnya menyeru, sedangkan dalam konteks kasus-kasus yang barusan kita jelaskan, itu tuh dianya diseru. Seru. Jadi bukan, kan dakwah itu menyeru kan? Ayo kita, nah kalau misalkan penceramah-penceramah itu, dia diundang, Pak Ustadz mau nggak hari tanggal ini jam sekian, ada nggak kesini, nanti transportnya kami bayar. Nah itu kan sebenarnya diseru. Kemudian khotib itu datang atau imam itu datang atau dai itu datang dan kemudian berceramah bukan kepada jamaah baru tetapi kepada siapapun yang sudah menunggunya ada di situ. Nah, ini sebenarnya tidak sama dengan dakwah. Dakwah itu adalah ada seorang kiai, ada seorang ustadz, ada seorang pemuka agama datang dengan ongkosnya sendiri, datang dengan upayanya sendiri ke pedalaman Papua untuk mengajarkan Islam. Dengan atau tanpa kamera, dengan atau tanpa dibayar, dengan atau tanpa sambutan, dia datang. Nah, itulah menyeru. Para sahabat menyebar ke seluruh pelosok negeri untuk berdakwah. Mereka semua itu tidak diundang. Mereka semua itu datang dan menyeru orang-orang. Nah, jadi kita sebut bahwa ada ustadz yang datang, itu ustadz yang datang ke sebuah pengajian kemudian memberikan ceramah, itu bukan dakwah konvensional. Itu tidak berdakwah, itu didakwahi. Karena itu diundang kan?
diundang, dibayar dan seterusnya gitu. Nah, yang berdakwah itu apa? Yang menyeru dengan cara apapun. Habib Nurmagomedov, dia tuh di ring tinju, tetapi dia berdakwah. Iya. Dia berdakwah. Sama-sama. Atau misalkan Munir berdakwah dengan tidak langsung, tapi beliau menekankan itu, menekankan tentang kebajikan dan sebagainya. Atau ini polisi Hugeng. Iya. Akan tahu ya polisi Hugeng ya. Yang Polisi Hugeng saya. itu, ya betul. Beliau itu berintegritas luar biasa, tidak menerima suap dan berani berhadapan dengan oligarki yang sangat besar. Di makamnya dituliskan bahwa kan namanya itu adalah Hugeng Iman Santosa, Hugeng Iman Santoso. Kemudian dia tuh menegaskan bahwa saya sampai sejauh ini bisa membuktikan bahwa iman saya tetap sentosa. Gitu kan, Hugeng Iman Santosa. Jadi maksudnya dengan bahwa dia mencegah kejahatan, dia anti korupsi, tidak bisa disuap, dia berintegritas, dia amanah, dia jujur. Nah, dengan cara itulah dia berdakwah. Nah, begitu kan? Dan itu dia perilaku seperti itu nggak dibayar, nggak diundang juga sama orang. Nah, jadi dakwah itu bisa dengan perbuatan, dengan kata-kata dan sebagainya. Tapi contoh-contoh dakwah itu bisa seperti itu. Nah, karena Akang menggunakan istilah dakwah konvensional, maka dan dakwah rasional, maka Akang harus menambahkan bahwa yang orang sebut sebagai dakwah yang tadi diundang itu sama sekali bukan dakwah. Dakwah itu dia datang, dia menyeru. Coba Akang dari UIN kan, ya. Akang tahu kan asal kata betul dari dakwah itu kan, menyeru betul kan ya, mengajak orang, gitu. Bukan diajak, bukan diundang, begitu. Nah, tapi kalau misalkan Akang memang mau untuk dakwah konvensional dan dakwah ini, cari beberapa penegasan dan penjelasan bahwa secara bahasa, dalam konteks bahasa, ulama yang diundang itu bukan berdakwah, tapi dia sedang diundang, dia sedang didakwahi pada dasarnya. Begitu kan. Bagaimana proses Bapak dalam menyusun alur pembuktian mulai dari penetapan premis dasar hingga menguji kekuatan argumen sampai mengantisipasi sanggahan atau kontranarasi publik saat membedah suatu isu sensitif? Sebenarnya saya memiliki banyak sekali bentuk untuk kanal, untuk video-video saya, untuk konten-konten di kanal saya. Jadi ada sebagian itu yang tidak memberi, ini sebagian besar ya, sebagian besar tidak memberi kesimpulan. Saya hanya mengajak orang berproses berpikir seperti itu. Ada yang begitu. Nah, makanya ada orang yang mengatakan ini hasilnya ngambang, nggak jelas. Iya, memang saya tidak memiliki motivasi untuk mengajak orang untuk terdoktrin pada pemikiran saya. Enggak, saya mengajak orang itu untuk berproses. Jadi kalau tadi gimana cara mengantisipasi sanggahan, ya nggak apa-apa, sanggahan itu dipersilahkan. Kadang-kadang kalau ada kesempatan saya bales, tapi ya seringnya juga enggak gitu, karena kolom komentarnya banyak sekali. Begitu. Nah, jadi saya membiarkan orang untuk berpikir, termasuk juga saya mengajak orang untuk berpikir pada sisi-sisi yang mereka anggap itu ekstrim. Misalkan penjelasan tentang Tuhan itu pasti ekstrim, pasti ditakuti. Kemudian saya juga di video terbaru saya tadi siang yang saya upload itu saya membahas tentang kritik atas fikih. Kritik atas fikih. Jadi fikih itu yang saya jadikan sebagai objek bahasan itu seringkali adalah tafsir dari seseorang, tafsir dari manusia yang tidak bisa lepas dari biasnya. Jadi para kiai yang merokok itu biasanya menghalalkan rokok. Para kiai yang tidak merokok biasanya mengharamkan rokok. Dan karena itu maka fikih itu tidak lagi urusan agama, tapi fikih itu adalah sesuai dengan bias yang dimiliki oleh setiap orang. Dan itu wajar. Tetapi ketika itu menjadi fikih dan fikih itu dianggap sakral, dianggap menjadi bagian dari agama, nah inilah yang menghancurkan umat itu. Sekarang umat itu hancur gara-gara itu. Misalkan Saudi Arabia itu tidak bisa sampai sekarang itu menciptakan sumber pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Dia tuh nggak bisa. Paling dibikinin sama Cina atau dibikinin sama Amerika Serikat. Dia nggak bisa. Karena dia nggak bisa untuk bikin itu, maka tidak ada satupun ulama yang memfatwakan untuk wajib untuk segera bikin bahan bakar alternatif. Itu nggak ada satupun ulama. Kenapa seperti itu? Padahal di dalam ayat Al-Quran itu jelas-jelas bahwa
terjadi kerusakan di daratan dan lautan akibat tangan manusia dan mereka itu bersalah dan bla 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 bla. Dan karena itu maka segala bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan itu menjadi haram. Maka kita boleh menggunakannya karena kita tidak memiliki alternatifnya. Tapi kalau kita memiliki alternatif maka itu menjadi haram. Maka ulama-ulama Saudi harusnya segera mengeluarkan fatwa bahwa energi terbarukan itu harus diupayakan karena energi fosil pada dasarnya adalah haram karena merusak lingkungan. Tapi gak ada satupun yang seperti itu. Akhirnya umat muslim tertinggal. Yang justru mengupayakan itu adalah orang-orang ateis di Cina, orang-orang Protestan di Amerika Serikat, orang pemuja setan dan pemuja berhala di Jepang. Akhirnya mereka semua yang bergerak, sedangkan kaum muslimin tidak. Karena apa? Karena fikih syariah itu justru digunakan untuk mempertahankan ego, untuk memaklumi kesalahan, dan untuk membuat kita itu memiliki alasan untuk disanjung. Nah, itu kan. Jadi saya berusaha untuk mengajak orang untuk berpikir ke arah sana. Nanti mereka juga pasti akan sadar dengan itu. Cuman yang jelas dakwah saya pada akhirnya adalah yang mungkin sama Akang disebut sebagai dakwah rasional. Yeah. Karena sesuai dengan rasio, sesuai dengan logika. Dan sesuai dengan prinsip-prinsip logika, maka dia harus diuji juga dengan logika yang lain. Jadi silahkan saja, saya nggak ngedoktrin. Nanti kalau misalkan ada orang-orang Saudi yang mengatakan, oh kami punya argumen, ya silahkan saja. Terbuka saja untuk itu. Nah gini Pak, dalam menerapkan dakwah yang rasional dan argumentatif, bagaimana strategi Bapak ketika membedah isu keagamaan yang bersifat dogmatis atau goib tanpa terkesan mereduksi nilai agama menjadi sekadar logika matematis? Gini nih, agak panjang apa ya? Oke, jadi gini, ada perdebatan antara Imam Ahmad bin Hambal dengan tokoh-tokoh terkemuka Mu'tazilah. Tokoh-tokoh terkemuka Mu'tazilah itu mengatakan adalah musyrik, kafir, orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Itu musyrik. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, itu musyrik. Kenapa seperti itu? Karena Mu'tazilah itu pada waktu itu menemukan bahwa Al-Quran bukan makhluk atau kitab suci bukan makhluk, itu sebenarnya adalah argumentasi orang-orang Kristen. Kan di dalam Al-Quran itu disebut Yesus itu atau Isa itu adalah kalimatullah. Betul kan? Kalimat Allah. Yesus itu kan? Nah, karena Yesus itu adalah kalimat Allah, maka Yesus itu kalau disebut bukan makhluk, maka Yesus pasti Tuhan. Itu kata Mu'tazilah. Begitu kan? Nah, masuk akal kan? Itu rasional. Nah, Mu'tazilah kemudian mengatakan bahwa Allah itu terpisah dari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu adalah ikatan yang kita konsepsikan dengan manusia, maha memberi, berarti kan manusia maha memberi, memberi gitu kan, maha baik, manusia juga bisa baik gitu kan, cuma ditambahin maha-mahanya doang. Nah, berarti sifat-sifat Tuhan itu sebenarnya adalah tidak terikat dan berdiri terpisah dengan Tuhan sebagai wujud, karena sifat-sifat ini buatan manusia atau pikiran manusia yang mencoba disematkan dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Maka siapapun yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, maka dia kafir. Karena kalau bukan makhluk apa? Nah ini sarjana UIN. Kalau bukan makhluk itu apa? Kalau mau gitu. Iya, kalau bukan makhluk pasti holik, gak ada pilihan lain. Begitu kan? Nah, argumentasi itu diajukan kepada Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ditanya, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kalau mau, karena dia tidak menemukan dalil. Karakteristik dari Ahmad bin Hambal itu, beliau akan menjawab apapun dengan dalil. Dan tidak akan menggunakan rasionya, tidak menggunakan argumentasi. Lalu Ahmad bin Hambal itu mengatakan, ya itu kalam Allah. Ya, terus kata Mu'tazilah teh, ya maksud saya gini kuy. Kalam Allah itu makhluk atau bukan? Karena Ahmad bin Hambal itu adalah orang yang hanya mau menjawab dengan dalil, maka dia nggak jawab. Karena di dalam Al-Quran nggak ada kalam Allah itu makhluk atau bukan, tuh nggak ada jawabannya. Betul kan? Betul. Karena tidak ada jawabannya, ya dia juga tidak menjawab. Maka kemudian Al-Ma'mun pada waktu itu menunda pengadilan
dan memenjarakannya, tetapi tidak disiksa, tidak dianiaya, hanya dipenjarakan saja. Karena Al-Ma'mun juga sebenarnya adalah orang yang cukup menghormati Ahmad bin Hambal. Cuman ketika Al-Ma'mun meninggal digantikan oleh penggantinya, itu Ahmad bin Hambalnya dihukum karena digebukin gitu. Karena kamu tuh kafir tapi ulama, gimana ceritanya gitu kan. Nah kan gitu. Nah Ahmad bin Hambal itu argumentasinya ketika ngobrol sama para pendukungnya itu adalah, ya emang kita menjelaskan tentang Tuhan, menjelaskan tentang kalimat Allah pakai logika. Kalau pakai logika, itu tuh kita tuh membutuhkan pembuktian indrawi. Tuhan gak bisa kita lihat, gak bisa kita dengar suaranya. Lah, kemudian kitab suci juga semua berita-beritanya tentang surga dan neraka dan semuanya juga tidak pernah kita lihat. Nah, kalau seperti itu, gimana kita menghukumi sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan hukum-hukum logika? Ya kan nggak bisa. Ya udah, kalau misalkan dipercayakan seperti itu, ya seperti itu. Menjadikan dalil-dalil agama sebagai bahan diskursus, itu akan mengeringkan agama. Itu akan menghilangkan nilai-nilai spiritual di dalamnya. Jadi ketika saya mendengar Allah berfirman bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, maka saya cukup sampai di situ saja. Saya tidak akan memperdebatkan itu aja. Saya tidak akan menggunakan dalil-dalil itu sebagai objek dari upaya rasio saya dalam mencari kebenaran. Ya saya cukupkan apa adanya. Sami'na wa ata'na. Nah gitu. Nah dari dua argumentasi itu, mana yang benar Kang? Yang kalamullah itu tidak bisa ya udah gitu aja. Nah, apapun jawabannya, itu jawabannya bias Kang. Jadi Mu'tazilah kalau sepenuhnya itu adalah benar-benar menggunakan rasio, ya memang Mu'tazilah yang benar. Tetapi kalau misalkan didasarkan pada keimanan, ya berarti Ahmad bin Hambal juga adalah yang benar, sosok yang harus dihormati. Dua-duanya harus dihormati. Nah, jadi kalau misalkan akan mengajukan pertanyaan kepada saya, gimana caranya saya menjelaskan hal-hal yang gaib itu, tetapi tidak merusak dimensi-dimensi yang lebih spiritual. Saya jelaskan dengan logika, tetapi saya selalu mengatakan bahwa ya saya tidak menggunakan logika untuk mencari Tuhan. Dulu dalam perdebatan yang sengit dan saya kata yang kalah itu kan saya bersikukuh bahwa saya tidak akan mendefinisikan Tuhan dengan cara rasio saya. Saya memutuskan untuk tidak bisa karena saya merasa pasrah dan merasa kalah untuk bisa mencoba mencari pembenaran Tuhan itu ada atau tidak ada, baik atau buruk dan sebagainya secara rasional. Saya terima dengan metodologi yang lain. Kan begitu. Jadi ketika saya membahas hal-hal tentang ketuhanan, saya akan jelaskan secara rasional, tetapi iman saya ada di tempat yang lain. Dan saya mengatakan bahwa sampai sejauh ini saya tidak punya alasan untuk membantah keberadaan Tuhan, sama seperti saya tidak memiliki bukti untuk mengatakan Tuhan itu ada. Dalam pikiran logika saya, bagaimana cara membuktikan Tuhan itu sama membingungkannya dengan cara kita untuk menyangkal keberadaan Tuhan. Bagi saya. Dan karena itu capek banget ngurusin hal-hal yang seperti itu. Mendingan main Hot Wheel. Kan begitu. Daripada overthinking mikirin hal-hal yang saya hanya memikirkan sesuatu yang bisa saya jangkau karena itu bermanfaat. Kalau misalkan gini Kang, buktikan bahwa Tuhan itu 1 atau 3. Waduh, saya tidak bisa itu. Ya paling pakai rasio ini gini. Oh, Tuhan itu 1 dalam 3, 3 dalam 1. Oh, sebenarnya itu adalah Esa dan sebagainya. Ya itu kan tetap aja dalam pikiran gitu. Kalaupun misalkan ada yang mengatakan Tuhan itu 3 dan Tuhan yang sesungguhnya ternyata adalah 1, ya tetap aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita sedikit jadi filosof kelompok filsafat analitik gitulah. Jadi kita berargumentasi, berpikir sesuatu itu tentang sesuatu yang bisa kita capai. Kalau nggak bisa kita capai ya cuma onani intelektual gitu. Saya tercerahkan, akhirnya saya bisa menemukan argumentasi bahwa Tuhan itu ada tangan dan kakinya. Oh, ya enggak tercerahkan, tetap aja nggak bisa lihat kan. Tetap aja nggak bisa ngebuktiin apapun gitu. Jadi saya akan mencukupkan dengan hal-hal yang berbau keyakinan saya dan saya tempatkan di satu titik dan saya membiarkan pikiran saya seliar-liarnya untuk membicarakan tentang Tuhan. Toh konsepsi apapun yang saya temukan tentang Tuhan, konsepsi apapun itu tetap tidak akan menjangkau Tuhan yang sesungguhnya. Iya, itu beda ini. Itu sesuai banget sama video Bapak yang debat sama Ustadz Felix. Oh iya. Ya itu saya analisis juga dan oh gitu. Betul, itu
Sama persis isinya. Iya, iya. Lalu Apa nih? bagaimana Bapak merancang kombinasi strategi pesan rasional dan argumentatif untuk mentransformasikan pola pikir audiens dari sekadar taklid buta menuju kedewasaan berpikir? Saya biasanya mengajukan pertanyaan dulu sih, Kang. Oh iya. Saya biasanya mengajukan pertanyaan. Akang suka nonton video saya kan, dan saya memberikan sejumlah pertanyaan biasanya. Jadi dalam banyak tema saya menggunakan dekonstruksi dulu. Kita hancurkan dulu apa yang sudah kita rekonstruksi selama ini, yang kita konstruksi selama ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi menerima wahyu, bisakah seperti itu? Jangan-jangan Nabi alien? Walah, karena ini. Saya nggak bilang Nabi itu alien, tapi saya mendekonstruksi pikiran orang untuk dengan mengatakan jangan-jangan atau mempertanyakan apakah Nabi itu adalah alien atau bukan. Sebab coba Akang bayangkan tentang alien. Iya. Ada UFO-nya kan, ada piring terbangnya kan. Kemudian bisa menjelajah ruang angkasa gitu kan. Oke, sekarang dalam beberapa hadis Nabi itu diwartakan berinteraksi dengan awan kelap-kelip menyala kesana kesini berbentuk payung. Usaid bin Hudayr mengatakan kepada Nabi, suatu malam saya lagi baca Quran sambil nidurin anak saya di pangkuan saya, tiba-tiba kuda merikik, oe 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 oe. Iya, dia mengira itu tanda bahaya, makanya dia kaget keluar, dan begitu dia keluar, ini hadis Bukhari. Di atas kandang kudanya itu ada bentuk seperti payung yang awan tapi menyala warna-warni, cering kayak gitu. Lalu paginya bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan, seandainya kamu membaca lebih lama lagi, maka orang-orang bisa melihat semua yang kamu lihat. Itu tuh malaikat yang sedang mendengarkan kamu ngaji. Oke, sampai di situ ya. Itu konstruksi semua ulama tanpa kecuali, itu konstruksinya akan mengatakan bahwa itu memang malaikat. Kan nggak mungkin Nabi bohong. Ya, betul. Tapi bagaimana kalau misalkan saya jawab awan bentuknya payung, kelap-kelip. Dan itu mirip UFO. Itu konsepsi dengan UFO itu mirip. Iya. Gitu kan? Iya, konsepsi dengan mirip UFO itu ada. Terus Kang, Akang ingat nggak? Kalau Nabi kemana-mana di area yang panas, selalu ada awan. Iya, mempayungi. Yang memayungi. Ini jangan-jangan Nabi itu selama ini alien yang dilindungi oleh koloni alien besar. Misalkan. Maksud saya ada banyak sekali, termasuk riwayat dari Ibnu Mas'ud, kemudian riwayat dari Abu Dzar, kemudian riwayat dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Nabi itu suatu malam, Nabi itu sering malam-malam berjalan sendirian, kemudian mendengar suara gelegar apa dan sebagainya. Dan riwayat Ibnu Mas'ud misalkan mengatakan bahwa Nabi itu pernah dikelilingin oleh makhluk-makhluk dengan kepala seperti kendi. Coba Akang bayangkan makhluk seperti kendi. Ya, seperti dan ilustrasi. Kemudian, nah jadi balik lagi, saya tidak meyakini itu. Tapi saya mendekonstruksi pikiran orang. Mendekonstruksi dalam artian ajak orang itu untuk berpikir, merekonstruksi pikirannya sendiri. Karena apa? Ya untuk mencapai kemandirian berpikir. Kalau sudah mencapai kemandirian berpikir, dia mau beriman atau tidak beriman, dia akan menjadi sangat bijaksana dalam hal itu. Dia tidak akan membabi buta, dia tidak akan menyerang kepercayaan yang lain, dan dia akan terus-terusan berupaya untuk menjadi yang terbaik, kebermanfaatan buat orang lain. Nah, itu strategi saya, itu cara saya, salah satu di antaranya adalah untuk mengajak orang berpikir, bertanya. Saya nggak akan mengklaim bahwa Nabi itu adalah alien. Saya nggak akan menjudge bahwa saya begini dan begitu. Enggak, saya ngajak orang, yuk kita dekonstruksi pikiran kita. Gitu kan. Wah. Setelah saya lihat ya dari profil Bapak kan, profil Bapak itu lulusan sejarah ya. Oh iya. Betul. Apakah orientasi ini merupakan fondasi utama Bapak dalam menyederhanakan gagasan atau isu sejarah yang rumit agar mudah dipahami masyarakat luas? Ada pengaruh yang sangat besar dalam pembelajaran saya terhadap sejarah. Jadi dalam pelajaran sejarah itu, salah satu yang membekas dalam pikiran saya itu adalah bagaimana membuat sebuah alur kronologis. Jadi alur kronologinya. Jadi itu
akhirnya membuat paham. Misalkan setelah kemerdekaan Indonesia, kita bikin periodisasi dan kronologi. Periode pertama adalah dari tahun 1945 sampai 17 Agustus tahun 50. Itu adalah periode Revolusi Nasional dari 15 Agustus tahun 50 sampai 49, maaf salah pencet. Sampai 27 Desember 49. Dari 27 September 49 sampai 17 Agustus tahun 50 itu RIS. Dari sini dan seterusnya saya bikin rangkaian semacam itu, dan itu juga yang biasanya saya gunakan dalam membuat naskah, bikin video. Jadi saya tuh bikin naskah dulu, Kang. Iya. Bikin naskah, saya simpan di HP. Terus saya ngomong. Nah, kalau lupa intip sedikit. Nah, gitu. Jadi tapi yang paling pentingnya itu adalah kronologi dan kemudian kerangka kerangka dari naskah itu dibikin dulu seperti itu. Jadi memang dampak dari pembelajaran sejarah saya di masa lampau itu cukup kuat, cukup besar, cukup membekas. Mengenai frasa baraya ya, Pak. Apakah gaya penyampaian santai ini sengaja dirancang Bapak agar kelompok audiens yang fanatik tidak langsung merasa diserang dan mau menyerap argumen Bapak? Seringkali saya menjadi frontal sebenarnya. Seringkali saya menjadi frontal karena saya juga tidak bisa lepas dari bias. Jadi kadang-kadang saya tuh merasa marah, kadang-kadang saya merasa resah, dan kadang-kadang keresahan dan kemarahan itu harus diwujudkan dalam bentuk narasi yang sangat frontal dan provokatif terhadap orang-orang gitu. Dan kadangkala narasi yang provokatif itulah yang juga membawa orang-orang untuk merasakan apa yang saya rasakan, dan itu sangat penting gitu. Jadi di beberapa bagian saya menjadi sangat emosional, di beberapa bagian yang lain saya mencoba untuk menjadi tenang dan lebih netral gitu. Ada banyak sekali. Misalkan video terkait dengan pemerintahan akhir-akhir ini itu biasanya memicu sentimen negatif kepada pemerintahan, ya karena itu sebenarnya adalah bentuk keresahan saya. Dan saya nggak bisa menutup-nutupi itu untuk menjadi berpura-pura netral, misalkan itu nggak bisa. Saya udah mengklaim, saya udah menyatakan bahwa pemerintahan kita dulu itu korup, tapi mereka korupsinya sembunyi-sembunyi. Nah, pemerintahan yang akhir-akhir ini itu mereka mengubah konstitusi, mengacangi kita semua, itu terbuka dan terang-terangan. Nah, jadi ini radikal sekali perubahan. Jadi kemaksiatan yang terang-terangan itu menunjukkan karakter bangsa yang benar-benar bejat. Semua di antara kita punya aib, semua di antara kita punya kesalahan. Akang juga punya aib dan kesalahan, punya dosa di belakang. Itu tuh anggap itu sebagai urusan pribadi. Tetapi ketika Akang memproklamirkan kepada orang, nih saya kemarin ngebegal dan ngebunuh orang itu dan semuanya santuy, itu bobrok sekali negara. Nah, karena itu dalam tema-tema yang seperti itu saya biasanya menjadi sangat-sangat provokatif dan menjadi sangat-sangat emosional. Tetapi pada bagian-bagian yang menuntut saya untuk berpikir lebih akademik, misalkan yang tadi itu doktrin tentang filsafat, tentang sejarah dan sebagainya, maka saya mengajak orang juga untuk menjadi lebih netral atau mengajak orang untuk mempersalahkan diri, gak usah menyalahkan orang. Salah satu masalah terbesar dari bangsa ini itu adalah kalau kalah, kalau salah, nyalain orang. Ya, betul. Begitu kan? Nah, jadi akhirnya tidak akan menemukan solusi. Makanya berbagai video-video saya, konten saya, tema-tema saya itu sebenarnya tidak random-random amat. Selalu ada dua hal yang saya tekankan. Dua, dan nggak pernah absen. Yang pertama adalah ilmu dan yang kedua adalah etika. Dua itu yang saya sampaikan kepada orang. Ilmu, pengetahuan, dan kemudian etika. Etika itu adalah pesan kepada orang untuk berperilaku baik, untuk menjadi santun, untuk menjadi lebih toleran, untuk menjaga rasa tenggang rasa, kemampuan bekerja sama, dan sebagainya. Yuk kita terima itu. Dan salah satu cara untuk menyampaikan tema-tema etika seperti itu, ajak orang untuk merendahkan ego dengan mengakui kesalahan, dengan tidak menyalahkan pihak lain. Bahkan ketika pihak lain salah pun tidak relevan untuk kita jadikan sebagai sokongan argumentasi. Kalau Persib Bandung kalah ngelawan Jakarta, bahkan ketika itu didukung sama wasit sekalipun, saya tuh gak akan nyalahin Persija.
Bahkan seandainya dia didukung sama wasit sekalipun, kalau kita ngegolin 10 gol tanpa balas misalkan, dan kita mampu melakukan itu, ya wasit nggak bisa apa-apa. Nah, jadi maksud saya balik lagi adalah mungkin mereka salah, tetapi untuk memperbaiki diri kita harus meluluhkan ego daripada kita mencari kambing hitam. Terkait pemanfaatan platform YouTube, nah, di sini dalam analisis skripsi saya, Bapak itu menunjukkan bahwa pola penyiaran Bapak memanfaatkan kebebasan media digital untuk membangun ruang diskursus publik secara fleksibel. Nah, apakah pemilihan platform YouTube ini memang disengaja sebagai saluran utama agar pesan dakwah ataupun pesan-pesan fenomena sosial tadi dapat menembus batas geografis dan kelembagaan formal? Kalau itu sebenarnya bukan sebuah strategi gitu ya, atau setidak-tidaknya itu hanya sekedar sebuah respon. Jadi saya bikin YouTube itu di tahun 2019, dan pada waktu itu anak-anak sekolah itu ya selalu ngomong siap. Karena masih kuatnya pengaruh dari Atta Halilintar yang adalah seorang YouTuber kan. Dan pengikutnya pada waktu itu adalah yang paling banyak se-Indonesia. Sekarang enggak ya. Tapi dulu pengikutnya adalah yang paling banyak se-Indonesia, dan konten-kontennya jenaka, nakal, nyebelin, agak songong-songongnya, tapi tetap punya pesan-pesan yang positif buat masyarakat. Nah, saya tuh sebenarnya nggak bisa main medsos, Kang. Saya tuh diajarin bikin Facebook, gak ngerti serunya di mana. Terus IG sampai sekarang juga maksudnya apa sih kalau misalkan cuma ngeliatin gambar terus kita komen, terus apa serunya gitu dengan hal yang seperti itu. Jadi saya tuh sebenarnya gak suka dengan medsos itu. Nah, cuman karena dulu itu saya berpikir bahwa saya tuh punya ide, punya pemikiran yang harus ditumpahkan, daripada saya berantem terus di grup WA, daripada saya terus marah-marahin televisi lihat pejabat berpidato gitu. Nah, ya saya tumpahkan saja ide dan gagasan saya itu ke YouTube gitu. Dalam pemahaman bahwa saya tuh gak pernah mengira bahwa YouTube itu adalah media sosial. Dari dulu saya tuh gak pernah mengira bahwa YouTube itu adalah media sosial. Saya melihat media sosial itu adalah corong ide saya untuk menyampaikan pendapat. Begitu. Jadi kalau misalkan ada di antara bara yang komen terus dijawab di IG misalkan gitu ya, jangan GR ya. Saya nggak main di medsos. Jadi dalam skripsi saya menyimpulkan bahwa tujuan akhir komunikasi Bapak itu adalah mendorong umat agar meninggalkan ketaatan tadi, taklid, dan berorientasi pada karya nyata atau pemecahan masalah. Apakah temuan kesimpulan saya ini sudah tepat dan mewakili visi utama dan saluran YouTube Guru Gumbel ke depan? Iya, sudah cukup. Tapi saya mau curhat. Jadi setiap saya sholat, doa yang tidak pernah saya tinggalkan itu adalah saya berharap bahwa opini saya itu bisa mengubah Islam menjadi adidaya, mengubah Indonesia menjadi adidaya. Ya saya menghormati semua agama yang lain, cuman maksud saya dalam konteks bias identitas komunal yang saya pegang saat ini dan keyakinan saya tuh selalu berkeinginan agar orang-orang Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana caranya? Ya dekonstruksi, karena Islam itu gini, Kang. Misalkan ya bulatan kecil, tapi kemudian sepanjang zaman itu ditutupditambah oleh pendapat-pendapat orang, pendapat ulama, sampai tebal, sampai kita tuh gak bisa lagi mengenali Islam. Jadi saya harus dekonstruksi, saya harus rusak itu semuanya tuh, saya kacaukan pikiran orang, saya buat mereka tuh ragu dengan apa yang mereka pelihara selama ini, agar mereka tuh berani menggali. Jadi ini semua ragukan semuanya, akhirnya sampai ke titik inti, core-nya itu yang dibutuhkan. Saya tuh selalu berharap untuk menjadi seperti itu. Terima kasih, mungkin beda-beda. Itu cukup. Terima kasih atas waktunya Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Semoga ini terkhusus buat teman-teman yang lain bisa menjawab beberapa keresahan ataupun pertanyaan yang ingin diberikan kepada Guru Gumbel, dan ini
mungkin bisa menjadi jawabannya. Oke. Semoga amin ya. Ya.